Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas saya, kelas simulasi dan komunikasi digital. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang lalu, yaitu materi yang keempat, yaitu KD 3.4 menerapkan logika dan operasi perhitungan data, dan KD 4.4 mengoperasikan perangkat lunak pengolah angka. Definisi program pengolah angka. Program pengolah angka adalah program yang difungsikan untuk mengelola data berupa angka, biasanya berupa tabel, data berbentuk kotak dengan baris dan kolom yang berisikan perhitungan-perhitungan tertentu yang digunakan untuk menganalisis data berupa data statik, perhitungan akuntansi, dan pembuatan time schedule atau grafik. Jenis program pengolah angka. Jenis-jenis program pengolah angka antara lain ada aplikasi Lotus, KS Spreadsheet, Start Office Clock, Open Office Clock, Microsoft Excel, dan masih banyak lagi. Ini hanya beberapa aplikasi yang biasanya sering digunakan oleh kita atau orang-orang yang berkecimpung di pengolahan data berupa angka. Selanjutnya, fungsi program pengolah angka. Nah, program pengolah angka memiliki fungsi yang pertama, yaitu membuat lembar kerja, membuat tabel data, mengelola angka untuk perhitungan data dan grafik, mengelola data dengan rumus grafik dan data, membantu pekerjaan di bidang statistik, membantu pekerjaan di bidang akuntansi dan perpajakan. Rumus standar yang biasanya digunakan oleh kita dan orang-orang pada umumnya saat menggunakan program pengolahan angka antara lain yaitu yang pertama count. Count ini berfungsi atau digunakan untuk menghitung banyaknya sel pada aplikasi Microsoft Excel. Nah, ini adalah rumus yang sering digunakan pada program pengolah angka Excel. Nah, contohnya apa? Contoh rumusnya yaitu ketika kita ingin menghitung sel A6 sampai sel A15. Nah, di situ dihitung didapatkan jumlah count-nya itu berapa di situ. Berarti contohnya ketika kita memiliki data siswa, karena data siswanya begitu banyak, mungkin kalau datanya cuma 1 sampai 10 mungkin mudah dihitung. Namun ketika di situ tidak memiliki nomor, kemudian kita membutuhkan perhitungan data jumlah siswa dari awal sampai terakhir, itu tidak mungkin kita untuk menghitung satu-satu. Agar lebih cepat, yaitu kita melakukan perhitungan dengan rumus count, dengan memilih sel awal sampai dengan sel yang terakhir, maka akan didapatkan jumlah dari sel keseluruhannya. Terus kemudian rumus yang sering digunakan yang kedua yaitu adalah rumus sum, digunakan untuk menjumlahkan semua nilai yang ada di dalam sel. Jadi ketika kita melakukan perhitungan data menggunakan sum, baik itu kita menghitungnya berdasarkan sel dalam row ataupun sel dalam kolom, kita akan mendapatkan hasil penjumlahan nilainya. Contoh di sini saya menjumlahkan data dari D6 hingga data H6. Maka akan didapatkan hasil penjumlahan keseluruhannya dari sel D6 sampai dengan sel H6. Maka contoh kasus di sini ada nilai di D6 mungkin 2, dan selanjutnya ada mungkin E6 itu ada 8, terus F6 ada 9 sampai dengan H6, maka akan didapatkan penjumlahan keseluruhan. Dan ada namanya lagi average, yaitu digunakan untuk menghitung rata-rata nilai numerik di dalam sel yang dihitung. Jadi di sini digunakan untuk menghitung nilai rata-rata. Contohnya di sini contoh rumus atau contoh kasusnya di sini menghitung data menggunakan rumus average dari sel D6 sampai dengan sel H6. Kemudian ada lagi median. Median ini digunakan untuk mencari nilai tengah. Nah,
Mungkin di sini teman-teman mempunyai nilai rata-rata, dari nilai rata-rata yang sudah dihitung, dan kita ingin menghitung nilai tengahnya. Nah, nilai tengahnya itu berapa sih? Nah, kita bisa menggunakan rumus median, terus selnya yang dihitung untuk dicari nilai tengahnya. Mungkin di sini contoh kasusnya saya menggunakan sel J6 sampai dengan J15, kemudian saya menghitung nilai tengahnya itu berapa. Dan ada lagi modus. Modus ini digunakan untuk mencari nilai yang paling sering muncul atau nilai dengan frekuensi yang paling tinggi. Nah, contohnya di sini ada nilai yang awalnya itu berada di sel D6 hingga sel H15. Nah, kemudian di sini saya ingin mencari nilai dengan nilai yang paling sering muncul. Maka di sini saya menggunakan rumus mode. Kemudian buka kurung, yaitu selnya, kemudian titik 2, kemudian sel yang terakhir dari nilainya, dan tutup kurung lagi. Nah, selanjutnya ada yang namanya min. Min ini digunakan untuk mencari nilai yang terkecil pada rank nilai selnya. Jadi di sini saya mencari nilai dari anak, contohnya. Anak ini dari ulangan harian atau tugas pertama hingga tugas terakhir, mungkin tugas kelima, itu mendapatkan nilai berapa. Contohnya ada 50, ada 70, ada 40, ada 100. Maka untuk mempermudah mencari nilai terkecilnya dari keseluruhan anak nantinya, ini kita bisa menggunakan rumus sama dengan min, terus nilai selnya yang akan dicari, nilai terkecilnya di sini D6 hingga H6. Dan ada lagi max, yaitu digunakan untuk mendapatkan nilai terbesar dari nilai sel yang dihitung. Jadi di sini kalau tadi min itu untuk mencari nilai terkecil, berbeda dengan max. Kalau max digunakan untuk mencari nilai yang terbesar dari rank nilai sel yang akan dihitung. Jadi di sini saya mencari nilai maksimal dari sel D6 hingga nilai sel H6. Maka nilai terbesarnya berapa? Nah, kita bisa mencarinya dengan rumus sama dengan max, buka kurung D6, titik 2, H6, tutup kurung. Nah, ini adalah contoh rumusnya. Dan selanjutnya yang terakhir di sini ada function if. Nah, function if ini digunakan atau berfungsi untuk menyeleksi sebuah kondisi yang mana nilainya harus bernilai benar atau salah. Nah, contohnya di sini ketika saya sudah mendapatkan nilai rata-rata anak-anak, nantinya di sini saya pengen mencari teman-teman di sini yang nilainya itu lebih dari 65 karena KKM saya 65. Maka akan dilakukan perhitungan dengan cara menyeleksinya. Nah, rumusnya apa? Sama dengan if J6. Apakah J6 ini adalah nilai rata-ratanya, tempat selnya yang memiliki nilai nantinya. Kemudian harus lebih besar sama dengan dari 65. Jadi nilainya J6 ini harus lebih besar atau sama dengan 65 jika pengen lulus. Tapi ketika nilainya itu kurang dari 65, maka dia harus remedi. Nah, agar teman-teman lebih jelas, kita akan beralih ke contoh kasus yang sudah saya buatkan di tabel Microsoft Excel. Berikut adalah contoh kasus yang telah saya buat. Di sini ada data nama siswa, yang mana masing-masing siswa sudah memiliki nilai dari tugas 1 sampai dengan tugas 5. Nah, di sini kita akan belajar menggunakan operator standar atau rumus standar yang biasanya sering digunakan oleh kita dan orang-orang dalam menggunakan aplikasi pengolah angka Excel. Nah, yang pertama di sini kita akan menghitung nilai total jumlah nilai tugas 1 sampai dengan tugas 5. Caranya yaitu kita akan menggunakan operator atau rumus sum. Nah, tadi di definisi
sum sendiri berfungsi untuk atau digunakan untuk menjumlahkan nilai dari sel awal sampai dengan sel akhir. Caranya yaitu rumusnya sama dengan sum buka kurung, kita pilih selnya, kemudian kita tarik sampai dengan nilai terakhir di tugas 5 ada di sel H6, kemudian kita tutup kurung, kemudian enter. Nah, untuk selanjutnya kita tidak perlu menulis ulang rumus ini karena Excel sendiri itu sudah menyimpan rumus dari masing-masing sel. Jadi ketika kita menghitungnya secara berdasarkan row ini, maka otomatis untuk Excel sendiri akan menghitung penjumlahannya, sumnya itu berdasarkan nilai row. Jika kita menghitung nilainya itu berdasarkan nilai kolom, maka otomatis kolom itu yang ini, jadi otomatis maka untuk sum sendiri akan menghitung berdasarkan nilai sel yang ada di kolom. Nah, karena kita menghitung nilai sumnya, nilai penjumlahannya menggunakan rumus sum itu berdasarkan row, maka di sini kita tinggal menariknya. Maka otomatis keseluruhan nilai penjumlahannya akan dihitung, maka akan didapatkan total sebagai berikut. Dan di sini kita akan menghitung nilai rata-rata dari tugas 1 sampai dengan tugas 5. Berapa sih nilai rata-rata yang diperoleh oleh masing-masing siswa tersebut? Nah, caranya bagaimana? Kita akan menggunakan rumus average, di mana rumus average tadi berfungsi untuk atau digunakan untuk menghitung nilai rata-rata yang ada di sel. Jadi di sini seperti tadi kita akan menghitung nilai rata-rata yang berada di row di sel D6 sampai dengan sel H6. Maka rumusnya adalah sama dengan average buka kurung, kita pilih selnya di sini, kita tarik sampai dengan sel H6, kita tutup kurung dan kita enter. Maka didapatkan nilai rata-rata sejumlah 73,2. Dan seperti tadi, seperti halnya ketika kita menghitung penjumlahan, nilai penjumlahan dengan rumus sum, nah ketika di rata-rata ini kita tidak perlu mengetikkan rumus berulang kali, kita cukup menariknya, kita tarik ke bawah, maka rata-rata keseluruhan akan terhitung secara otomatis. Nah, sama halnya dengan mencari nilai tertinggi. Jadi ketika kita ingin tahu nilai tertinggi dari Adi Wandaru berapa, kita tinggal ketikkan sama dengan max. Nah, kita buka kurung terlebih dahulu, kita pilih selnya, nilai dari tugas 1 sampai dengan tugas 5, kita tutup kurung, maka akan didapatkan nilai tertinggi yang diperoleh oleh Adi Wandaru. Maka didapatkan nilai tertingginya adalah 100. Kita tarik bawah, maka akan didapatkan nilai tertinggi dari masing-masing anak. Jadi untuk Adi Wandaru adalah 100, Andrian Setia adalah 90, Ahmad Sultan adalah 86, dan seterusnya. Sama halnya juga ketika kita akan menghitung nilai terkecil menggunakan rumus min. Nah, di sini kita mengetikkan rumus sama dengan min, buka kurung, kita pilih seperti tadi, pilih selnya yang pertama, nilainya untuk Adi Wandaru ada di sel D6, kita tarik sampai dengan sel H6, dan kita tutup kurung, maka didapatkan nilai terkecil adalah 50. Nah, kita tarik, maka akan mendapatkan nilai terkecil dari masing-masing siswa. Dan di sini kita akan menghitung masing-masing siswa ini yang didapatkan dari nilai rata-rata ini lulus ataukah remedi. Nah, jadi kalau mungkin di sini datanya 10 masih mudah ya. Bayangkan jika kita menghitung data dari keseluruhan data itu mungkin ada satu kelas sekitar 30 sampai 40 anak. Nah,
tidak mungkin kita melihat nilainya satu per satu. Lebih mudah yaitu kita tinggal menggunakan function if, mana rumusnya adalah sama dengan if buka kurung. Nah, kita pilih nilai yang telah kita lakukan rata-rata. Nah, di sini adalah nilai akhir berarti, karena ini adalah nilai rata-rata dari tugas 1 sampai dengan tugas 5. Kita pilih C6 di sini. Nah, kita beri kondisi. Karena kita memiliki KKM, contohnya KKM saya di sini adalah 65, maka di sini nilainya harus lebih besar atau sama dengan 65. Nah, kemudian ketika kita ingin memberikan kondisi dia lulus atau tidak, untuk awal itu adalah nilainya adalah true. Nah, seperti di bawahnya ini ada pop-up, di mana pop-up tersebut memberikan untuk value yang pertama itu adalah benar, bernilai benar, dan yang value kedua adalah bernilai salah. Jadi kita titik koma, dan kita beli tanda petik karena ini bersifat, maaf kegeser. Nah, ini bersifat namanya itu adalah filenya adalah teks. Jadi kita akan mengetikkan di sini adalah lulus. Kemudian untuk value yang kedua, kita memberikan tanda petik 2 lagi. Ini bernilai remedi. Jadi ketika anak-anak di sini nilainya di bawah 65, maka diharuskan untuk remedi. Nah, di sini didapatkan bahwa Adi Wandaru nilainya 73,2, maka dia lulus. Dan kita tarik ke bawah. Nah, karena kita tidak perlu mengetikkan ulang rumusnya, kita tarik ke bawah, maka akan didapatkan oh ternyata dari 10 anak hanya satu yang remedi, karena nilai rata-ratanya hanya didapatkan 56,4, maka diharuskan dia untuk remedi atau mengulang. Kemudian kita akan menghitung count dari jumlah keseluruhan siswa. Nah, di sini kalau di sini kan karena sudah ada nomornya, jadi kita dipermudah untuk menghitung. Di sini ada 10 siswa. Dan bagaimana jika di sini untuk nomornya saya hilangkan? Otomatis ketika kita ingin mengetahui jumlah keseluruhan siswa, kita diharuskan untuk menghitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya hingga total keseluruhan siswa. Nah, karena cara perhitungan tersebut itu tidak efektif atau kurang efektif, agar kita lebih mudah, kita bisa menggunakan fungsi count atau rumus count. Caranya kita mengetikkan sama dengan count, kita buka kurung, dan kita pilih di sini NISN-nya, kita tarik dan kita tutup kurung, kemudian kita enter, maka akan didapatkan total keseluruhan siswa yang ada di kelas ini adalah berjumlah 10 orang. Dan ada lagi kita menghitung mediannya. Median adalah nilai tengah di sini. Nah, kita akan menghitung nilai tengah yang ada pada nilai rata-rata. Caranya adalah sama dengan rumusnya median. Nah, buka kurung, kita cari median dari nilai rata-rata Adi Wandaru sampai dengan K. Jatmiko. Nah, kita tarik sampai dengan J15 dan kita tutup kurung, kita enter, maka akan didapatkan nilai mediannya yaitu 72,2. Jadi nilai median dari data tersebut, data ini adalah 72,2. Dan kita akan menghitung modusnya atau nilai yang paling sering muncul di sini. Caranya yaitu rumusnya sama dengan mode. Nah, buka kurung. Nah, kita pilih di sini nilai rata-rata nilai yang paling sering muncul, karena di sini ada nilai 50 sampai dengan 70 di sini. Nah, kita mencari nilai yang paling sering muncul yang didapatkan oleh anak-anak. Nah, caranya sama dengan mode. Kita tarik selnya, yang awal itu ada di D6 dan yang terakhir ada di H15. Kita tutup kurung.
kita enter, maka didapatkan, oh ternyata bahwa nilai yang sering didapatkan oleh anak-anak di kelas ini adalah 70. Sedangkan nilai terendahnya ini adalah berapa di sini? Oh, ternyata di sini nilai terendahnya adalah 40. Selanjutnya kita akan belajar membuat grafik. Di sini saya sudah membuat tabel yang datanya saya peroleh dari buku paket. Jadi datanya sama aja atau sama saja seperti yang ada di buku paket teman-teman. Dimana datanya berupa data barang. Yang di sini data yang dijual adalah RAM, prosesor, power supply, headset, dan hard disk. Di sini ada stoknya, di mana RAM memiliki stok 23, prosesor memiliki stok 20, power supply 15, headset 25, hard disk 100. Terus yang terjual untuk RAM ada 10, prosesor ada 5, power supply ada 7, headset ada 14, hard disk ada 51. Sedangkan yang diretur, sedangkan yang diretur ada 2, dan prosesor ada 3, power supply ada 1, headset 0, dan hard disk 0. Nah, gimana caranya ketika kita ingin merubah data ini menjadi bentuk grafik? Nah, caranya kita blok di sini datanya, kemudian kita pilih insert, kita pilih di sini. Di sini ada beberapa grafik. Di sini ada grafik 2 dimensi, 3 dimensi. Ada yang bentuknya bar, ada yang 3D bar, dan kita juga bisa milih yang bentuknya lens di sini. Macamnya ada banyak. Kita juga yang bentuknya lingkaran, tampilnya seperti ini. Namun untuk lingkaran itu data yang ditampilkan itu cuman bergantian. Jadi kalau ketika kita ingin menampilkan dalam stoknya, maka akan tampil seperti ini. Kalau kita ingin menggantinya dalam menampilkan bentuk diagramnya dalam stok penjualan yang sudah terjual, kita harus ganti pilih value-nya dalam bentuk data yang terjual. Begitu seterusnya ketika kita ingin melihat data yang diretur, kita pilih terlebih dahulu data yang telah diretur. Nah, kalau untuk yang di diagram lingkaran ini menurut saya kurang efektif. Nah, kalau saya lebih suka di sini kita kembali ke insert, kita bisa memilih datanya itu bentuk 2 dimensi di sini. Karena menurut saya lebih baik karena data yang ditampilkan lebih detail. Di sini ketika kita ingin menampilkan data stok, data yang terjual, kita tinggal tampilkan saja di sini, maka akan tampil sebagai berikut. Terus kemudian kita juga bisa mengedit di sini bentuk gayanya. Di sini di macamnya banyak, atau kita pilih di desain. Nah, di sini tampilannya seperti ini, macamnya banyak. Nah, kita bisa milih seperti ini. Untuk gayanya, warnanya juga kita bisa ganti di sini sesuka kita. Nah, jika kita ingin mengganti warnanya. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini ya, teman-teman. Mungkin apabila teman-teman masih ada yang perlu ditanyakan atau belum paham, teman-teman bisa tanyakan melalui Google Classroom atau langsung bisa japri WA saya secara personal. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.